Bagian kelima, Tuhan Yesus, bebaskan saya dari setan-setan ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bab ini memberi tuntunan bertindak dalam doa bagi mereka yang telah mengambil keputusan untuk hidup bebas dari gocohan iblis. Tentu saja, untuk benar-benar bebas dan beroleh semua berkat dari kerajaan sorga, Anda perlu menunjukkan tekad atau daya kemauan yang bulat untuk bertarung melawan kuasa iblis dan malaikat-malaikatnya yang berusaha menekan dan memperlemah keputusan Anda itu. Bertahanlah, 1 Petrus 5 ayat 6-10, untuk sementara, bersama Yesus pasti Anda meraih kemenangan atas iblis dan malaikat-malaikatnya. 5.1. Menyusun daftar dosa. Dengan berpedoman pada 10 hukum Tuhan, lampiran 1, telusurilah pelanggaran-pelanggaran yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Sebaiknya Anda mulai dengan hukum ke-10, terus sampai ke hukum ke-3. Untuk setiap hukum, Anda ingat-ingat banyaknya pelanggaran yang telah terjadi, serta terakhir kalinya Anda lakukan. Sebagai contoh, mungkin daftar dosa Anda akan tampil sebagai berikut. Daftarlah pelanggaran hukum Tuhan, dosa, oleh Anda. Sebutkan nama Anda, hukum dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terakhir. Hukum ke-10, seringkali dan kemarin dulu baru terjadi. Hukum ke-9 seringkali dan minggu lalu baru terjadi. Hukum ke-8, 5 kali di waktu 6 tahun yang lalu. Hukum ke-7 lakukan 3 kali di tahun lalu. Hukum ke-6, dan seterusnya. Lanjutkanlah dengan daftar dosa kedua, yang bersifat persinahan rohani seperti di Yesaya 57 ayat 6-13, pelanggaran hukum 1 dan 2. Dosa bersekutu dengan kuasa kegelapan tidak sama dengan daftar di atas, melainkan berdasarkan persekutuan demi persekutuan, karena bagi setiap persekutuan terbentuk satu ikatan yang berbeda dari ikatan hasil persekutuan lainnya. Dengan demikian doa-doa pemutusannya harus dilakukan satu ikatan demi satu ikatan. Saudara, khusus mengenai daftar persekutuan dengan iblis ini Anda perlu berlaku sangat teliti, jangan sampai ada yang tertinggal, berbahaya. Iblis akan memanfaatkan jalur komunikasi atau jalur kendali yang tertinggal secara kencang, bahkan mungkin membawa kawan atau roh jahat lainnya seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 12 ayat 43-45. Jadi, susunlah daftar dosa Anda selengkap mungkin. Persekutuan dengan iblis. Nama saya, sebutkan. Tanggal dan tahun, jenis pelanggaran, nama saya, nama dukun. Contoh, Mei, 83 diobati dengan sekapur sirih oleh si Anu dengan pas si Anu 1974. Mandi air jampi, kekebalan Sunarjo, oleh Kiai Wedus 1976. Sesajen di kuburan Syekh Anu agar jenar, lancar jodoh, Sunarjo oleh Pak Bedul, dan seterusnya. Bila lampiran 2 menyarankan Anda untuk mencari pelayanan secara bertatap muka, sebaiknya Anda minta bantuan hamba Tuhan yang sudah biasa melakukan pelayanan pelepasan. Temuilah hamba Tuhan yang Anda pilih, katakan kepadanya bahwa Anda minta pelayanan pelepasan. Jika ia tidak mengerti istilah ini, carilah hamba Tuhan yang lain, jangan membuang waktu sia-sia, jangan berusaha menjelaskannya kepadanya, sangat mungkin hamba Tuhan ini sendiri memerlukan pelayanan pelepasan. Anda boleh berhubungan dengan Wisma Gembala atau komentar di akun ini, jika tidak beroleh hamba Tuhan yang berkompeten. 5.2. Doa pendahuluan. Perlu diinsyafi bahwa pekerjaan yang akan berlangsung, doa Anda dan karya Roh Kudus, sangat dibenci iblis. Iblis akan berusaha sedapat mungkin membatalkan pembebasan diri Anda. Untuk menjamin berlangsungnya pekerjaan ini dengan baik, Anda perlu memilih waktu yang tenang, bebas dari berbagai gangguan, serta Anda berada dalam tingkat kesadaran yang cukup. Yang pertama adalah meminta dukungan Roh Kudus dalam pekerjaan ini. Jangan ragu-ragu meminta Roh Kudus, Injil menjanjikan bahwa Roh Kudus diberikan secara tidak terbatas Yohanes 3 ayat 34. Dengan kuasa Yesus inilah, roh-roh jahat yang mungkin mengganggu pekerjaan ini disingkirkan dari diri Anda serta dari ruangan sekitar Anda. Di bawah ini contoh dari doa pendahuluan yang Anda dapat panjatkan. Mari kita mulai berdoa. Doa persiapan. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, saya, sebut nama Anda. Menyeru Dikau di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamatku, saya mau melakukan suatu pekerjaan yang pasti berkenan di hatimu, namun sangat dibenci oleh iblis, si jahat. Oleh sebab itu, agar iblis tidak dapat menghalangi pekerjaan ini, sekarang saya bermohon di dalam nama Yesus, agar Roh Kudus bekerja di dalam diriku,
menguasai sepenuhnya keberadaan saya, bahkan menguasai seluruh alam di sekitar saya, sehingga pekerjaan ini berlangsung bebas dari gangguan iblis. Demi nama Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, semua kuasa-kuasa kegelapan, bahkan malaikat-malaikat iblis harus menyingkir dari tempat ini, sebab saya hanya mau bersekutu dengan Yesus Kristus, Juru Selamat saya pribadi. Terima kasih, ya Bapa Sorgawi, saya tahu Dikau sudah mengabulkan permohonan saya, karena saya panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, jika Anda mampu menyelesaikan bagian ini dengan baik, artinya Anda tidak mengalami salah satu gangguan seperti pening kepala, muak, mau muntah, mau pingsan, muncul bayang-bayang aneh, jantung berdebar hebat, dan sebagainya. Bersyukurlah, sebab Anda dapat melanjutkan ke bagian yang berikut. Namun bila Anda terganggu hebat, mengertilah, iblis tidak suka pekerjaan itu, dan ia punya jalur yang kuat sehingga masih mampu mengganggu Anda. Dalam keadaan ini Anda harus memilih di antara dua kemungkinan, dengan tekad kuat mengulangi berdoa, sampai gangguan itu hilang, ataupun menundanya dan mencari dukungan dari seorang hamba Tuhan. Tergantung tekad Anda, keputusan ini berada di tangan Anda. 5.3. Doa pernyataan ingin dilepaskan. Sekarang Anda memasuki babak awal dari pembebasan diri Anda, dengan bermohon bantuan Tuhan Yesus agar membebaskan Anda dari ikatan-ikatan iblis. Contoh doa berikut dapat Anda panjatkan, atau Anda dapat menyusun doa itu sendiri, asal sama tujuannya. Doa mohon pelepasan. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, saya, sebut nama Anda, adalah orang yang berlelah. Hidup saya penuh dosa, dan saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Dikau, ya Tuhan Yesus, penebus manusia dari segala dosa. Saya pun mengenal diriku, yang terkena ikatan-ikatan iblis serta tidak mampu melepaskan diri sendiri. Saya memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, kiranya Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa yang akan saya pertobatkan. Kiranya Tuhan Yesus membebaskan saya dari ikatan kebiasaan buruk, ikatan dosa, maupun ikatan iblis lainnya. Bapa, saya muak dengan persekutuan bersama iblis di masa laluku. Saya ingin dibebaskan. Bapa, saya ingin beroleh persenyawaan yang erat dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat saya pribadi. Kabulkanlah permohonan saya ini, ya Bapa yang Maha Mulia, saya memanjatkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku. Amin. 5.4. Doa-doa permohonan ampun. Doa-doa permohonan ampun dipanjatkan bagi pelanggaran-pelanggaran hukum Tuhan ketiga sampai dengan ke-10. Pelanggaran hukum 1 dan 2 didoakan secara khusus, pada pasal 5 dan 6. Permohonan ampun atas dosa-dosa ini dilakukan secara satu doa bagi satu hukum yang dilanggar. Di bawah ini diberikan contoh doa untuk pelanggaran hukum 5 dan 7. Bagi pelanggaran hukum-hukum lainnya, penulis yakin Anda mampu menyusun sendiri doanya. Tuliskanlah di atas selembar kertas dan ucapkanlah di dalam sikap doa yang sungguh-sungguh. Doa permohonan ampun, hukum kelima. Bapa Sorgawi yang Maha Mulia, saat ini saya menyesali dosa-dosa saya. Saya pernah melawan orang tua dan menyakiti hati mereka. Saya malu untuk dosa itu, ya Bapa, karena itu adalah pertanda saya tidak tahu membalas budi. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bermohon ampun atas dosa-dosaku itu. Kiranya darah Yesus yang tercurah di Golgota menyucikan diriku dari dosa-dosaku itu. Demi nama Yesus Kristus, saya musnahkan roh pembangkang dari dalam diriku. Saya tidak mau lagi dirangsang untuk melakukan pembangkangan terhadap siapapun juga. Saya tahu, ya Tuhan, Engkau mengabulkan permohonanku itu, yang saya panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Khusus bagi pelanggaran hukum kelima ini, kalau orang tua yang Anda sakiti hatinya itu masih hidup, perlukanlah meminta ampun kepada beliau, baik secara bertatap muka, boleh juga secara menulis surat atau pertelponan, kalau beliau berada di tempat jauh. Doa permohonan ampun, hukum ke-7. Bapa yang Maha Pengasih, saya menyesal dan malu karena telah beberapa kali melakukan perzinahan, pelanggaran hukum Tuhan yang ke-7. Saya menyesalinya, Bapa, karena pelanggaran ini telah menajiskan tubuh saya sendiri, bait Tuhan, yang seharusnya saya pelihara kesuciannya. Di dalam nama Yesus Kristus, saya mohon ampun atas dosa-dosaku. Demi nama Yesus, saya mengusir roh zina, enyah dari diriku. Kuasa roh zina dihancurkan dan saya dibebaskan dari kebiasaan najis itu, oleh kuasa Yesus.
Darah Yesus yang tercurah di Golgota kiranya menyucikan diriku dari setiap kecemaran, agar saya layak bersenyawa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat saya pribadi. Terima kasih Bapa, untuk pengabulan doa-doa saya ini, yang saya panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Begitulah saudara, Anda menyusun satu doa untuk satu hukum yang Anda langgar. Jangan lupakan pengusiran roh-roh najis berikut. Hukum ke-10, usir roh ambisi, hancurkan kuasa pengaruhnya dengan nama Yesus Kristus. Hukum ke-9, usir roh pemfitnah, roh penipu, roh dusta, yang mana saja yang Anda rasakan pengaruhnya, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Hukum ke-8, usir roh pencuri, roh perampok, roh kleptomania, yang Anda rasakan rangsangannya, hancurkan kuasanya dengan nama Yesus Kristus. Hukum ke-7, usir roh zina, roh homoseks, roh lesbian, roh zina hewan, roh zina tangan onani, roh zina mata keranjang, mana-mana yang Anda rasakan rangsangannya di dalam diri Anda, hancurkan kuasa roh-roh najis itu di demi nama Yesus Kristus. Hukum ke-6, usir roh pembunuh, roh pencedera, dan lain-lain, yang Anda rasakan rangsangannya, hancurkan kuasa roh najis itu dengan demi Yesus Kristus. Hukum 4, usir roh najis yang membuat malas berbakti, roh pemberontakan, hancurkan kuasanya dengan nama Yesus Kristus. Hukum ke-3, usir roh hujat, roh pencemooh, hancurkan kuasanya demi nama Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, susunlah doa mohon ampun itu dan panjatkanlah dengan tekun. Ketahuilah, Bapa Sorgawi mengabulkan doa-doa Anda dan mengampuni Anda, seperti yang dijanjinya pada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aminkanlah janji Tuhan ini, panjatkanlah doa-doa Anda, maka berkat yang luar biasa akan Anda terima dalam hidup Anda. 5.5. Doa pemutusan ikatan warisan leluhur. Dalam doa ini nyatakanlah dengan tegas keinginan Anda untuk bersenyawa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demi tercapainya hal yang berkenan di hati Bapa ini, perlulah ikatan warisan yang diwariskan akibat dosa leluhur diputuskan oleh kuasa Yesus Kristus. Begitu pula ikatan rohani dengan leluhur perlu dibatalkan, sebab sebagian besar mereka adalah penyembah berhala, punya ikatan rohani dengan iblis. Maka sisa ikatan dengan orang tua adalah sekedar ikatan darah kedagingan saja, ikatan semarga, dan ikatan sosial lainnya, tetapi tidak ikatan rohani. Ikatan rohani para pengikut Yesus hanyalah dengan Yesus Kristus saja, pokok anggur yang benar itu. Doa pemutusan ikatan warisan. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, di dalam nama Yesus saya nyatakan keinginan saya untuk bersekutu dengan erat, bahkan bersenyawa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat saya. Namun ada hal yang menghambat, yakni ikatan dengan iblis warisan dari leluhur saya, akibat dosa dan kekejian yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus saya mohon ikatan iblis warisan itu Tuhan putuskan, tulah dan kutuk yang mungkin menimpa hidupku dibatalkan, kasih Yesus sajalah yang menjadi milikku. Sejalan dengan hal itu, ikatan rohani saya dengan semua leluhurku pada saat ini juga saya batalkan, tidak berlaku lagi. Demi nama Yesus Kristus pula, semua roh najis warisan harusnya dari diriku, saya tidak mau dirangsang untuk bersifat seburuk leluhur saya. Bahkan semua malaikat iblis yang dahulu mensponsori leluhurku, yang memberi kesaktian kepada leluhurku, harusnya dari kehidupanku. Aku tidak ingin kesaktian dari malaikat iblis, perlindungan Yesus Kristus cukup bagiku. Tidak ada lagi ikatan rohani dengan iblis, tidak juga dengan malaikat-malaikat iblis, tidak juga dengan hamba-hamba iblis, bahkan tidak dengan semua manusia, sehingga murnilah ikatan rohaniku hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Pembaca yang kekasih, bila mana doa di atas tidak dapat Anda selesaikan dengan mulus oleh gangguan gaib, maka sebaiknya Anda mengulangi dengan doa-doa pada pasal 5.2, 5.3, dan 5.5, sehingga benar-benar tidak terganggu lagi. Barulah Anda melanjutkan ke bagian berikut. 5.6. Doa penyangkalan ikatan dan persekutuan dengan iblis. Biasanya, penyangkalan-penyangkalan atas persekutuan dengan iblis di masa lalu adalah bagian yang paling berat. Sebagian orang gagal melakukannya sendiri, karena iblis tidak suka hal ini dilakukan. Iblis akan memanfaatkan setiap jalur yang tersedia,
untuk mengganggu Anda dan membatalkan doa-doa Anda, supaya ikatan iblis itu tidak diputuskan. Tergantung dalamnya keterikatan Anda, mungkin saja Anda dibuat tidak sadar, dibuat bisu ataupun pening kepala sementara berdoa. Bila demikian halnya, cara yang dianjurkan di sini adalah dengan menuliskan lebih dahulu doa yang akan Anda panjatkan. Secara menulis, iblis sulit mengacaukan Anda. Kalaupun iblis berhasil mengacau, Anda dapat melanjutkan doa tertulis itu pada kesempatan berikutnya, sehingga akhirnya lengkap dan tinggal menandatangani atau mengucapkannya saja. Karena setiap kali menerima jasa, atau mengadakan perjanjian ataupun bersekutu dengan iblis, berakibat terbentuknya satu ikatan baru, maka untuk pembebasan yang sempurna, haruslah dipanjatkan satu doa untuk satu ikatan. Berikut ini diberikan beberapa contoh doa penyangkalan untuk setiap keterlibatan yang tercantum dalam tabel terdahulu pasal 5.1. Setiap doa mengandung unsur-unsur, menyesali dan malu, pernah bersekutu dengan iblis. Mohon ampun untuk dosa, atau pelanggaran, atau kekejian yang terjadi, serta menyatakan tidak ingin mengulanginya. Demi nama Yesus Kristus, membatalkan dan menyangkali perjanjian, atau jasa, atau persekutuan dengan iblis di masa lalu. Demi nama Yesus Kristus, mengusir pergi roh najis yang merasuk diri yang bersangkutan, melalui urusan itu. Doa penyangkalan dan pembatalan. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, dengan rasa malu yang mendalam, saya menyesal pernah diobati oleh seorang dukun bernama Pak Santos, pada waktu itu saya mengaku bernama Anton. Dukun itu memberi saya sekapur sirih untuk saya kunyah. Saya mengerti sekarang, itu adalah persekutuan dengan iblis. Oleh sebab itu, ampunilah dosaku itu, demi nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang kudus menyucikan diriku dari persekutuan yang telah terjadi dengan iblis. Izinkanlah saya sekarang menggunakan kuasa Yesus. Demi nama Yesus Kristus, saya musnahkan roh-roh najis yang telah merasuk diriku melalui jamahan dukun itu. Enyah kalian roh-roh najis, tinggalkan diriku selama-lamanya. Saya tidak mau bersekutu dengan kuasa iblis, hanya Tuhan Yesuslah sekutu saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa penyangkalan dan pembatalan. Bapa Sorgawi yang Maha Kuasa, dengan penuh penyesalan saya mau mengakui adanya persekutuan saya dengan iblis, melalui ilmu kebal yang saya terima dari Kiai Wedus, secara dimandikan. Saya mengerti sekarang, ilmu kebal itu datangnya dari iblis dan roh najis itu membuntuti saya serta menajiskan kehidupan saya. Dalam nama Yesus saya mohon ampun akan dosaku itu. Kiranya darah Yesus menyucikan diriku dari setiap kekejian. Dengan kuasa Yesus Kristus, saya membatalkan persekutuan dengan iblis. Saya sangkali perjanjian dengan iblis yang diatur oleh Kiai Wedus terhadap diriku, sewaktu itu saya mengaku bernama Sunarjo. Demi nama Yesus Kristus, saya musnahkan semua kuasa iblis yang selama ini mengikat saya. Enyah semua kalian setan-setan untuk selamanya, saya tidak perlu kekebalan dari setan. Tuhan Yesuslah pelindung dan juru selamatku, amin. Doa penyangkalan dan pembatalan. Bapa Sorgawi di dalam nama Yesus Kristus, saya mengakui pelanggaran dan kekejian yang saya lakukan pada tahun 1976, dengan membawa sesajen ke kuburan Syekh Siti Jenar, untuk melancarkan jodoh. Waktu itu saya dilayani oleh penjaga kubur bernama Pak Bedul. Sekarang saya mengerti, Tuhan, itu adalah persekutuan dengan iblis, dengan setan kuburan. Saya menyesali diriku, ya Tuhan, saya mohon ampun dalam nama Yesus. Kiranya darah Yesus menyucikan diriku dari kekejian itu. Demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan ikatan perjanjian dengan iblis itu. Saya usir semua kuasa iblis dari dalam diriku, hanya untuk selama-lamanya. Saya tidak mau bersekutu dengan iblis, persekutuanku hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamatku yang agung, amin. Saudara pembaca yang kekasih, begitulah Anda tuliskan semua doa yang perlu, satu doa bagi setiap persekutuan dengan iblis. Lalu Anda bacakan, doakan, sehingga habis semua ikatan iblis di dalam diri Anda. Sangat mungkin Anda dihalang-halangi pada pembacaan yang pertama. Boleh jadi Anda dibuat tertidur oleh kuasa iblis, atau dibuat tidak sadar, atau dibuat tawar hati, tergantung dari tipis atau tebalnya persekutuan Anda dengan iblis di masa lalu. Tergantung juga dari lemah atau kuatnya tekad Anda untuk bebas dari cengkeraman iblis. Tidak perlu Anda menjadi khawatir atau takut. Berjuang saja terus, pasti Tuhan Yesus bersimpati kepada Anda, lalu mendukung pembebasan Anda itu.
Bila mana Anda sudah mampu mendoakannya secara mulus, tanpa gangguan, maka itulah pertanda Anda sudah bebas dari ikatan iblis. Maka Anda dapat melanjutkan pekerjaan ini, memanjatkan doa pemeriksaan. 5.7. Doa pemeriksaan diri. Tidak perlu Anda mengarang kembali doa berikut. Ucapkan saja dengan bersuara, guna memeriksa kalau masih ada ikatan yang belum diputuskan, mungkin terlupakan. Anda cukup mendoakannya dengan sepenuh kesadaran, dengan tenang. Doa pemeriksaan. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, sekarang saya akan mengeluarkan pernyataan yang pasti berkenan di hatimu, namun akan menyakitkan hati Lucifer, si iblis. Karena kelemahan saya, ya Bapa, mohon dukunganmu dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan berikut. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus membantu saya. Demi nama Yesus Kristus, saya nyatakan kepadamu, iblis, Lucifer, semua ikatan-ikatan diri saya kepadamu sudah saya batalkan. Semua perjanjian dengan engkau sudah saya sangkali, tidak berlaku lagi. Semua jasa dan persekutuan dengan iblis, saya tolak dan saya sangkali, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamatku. Iblis, Lucifer, kamu sudah dikalahkan dari dalam diriku, oleh Yesus Kristus, Tuhanku. Mulai saat ini, iblis, kamu tidak berhak lagi mendakwa aku atas persekutuan, jasa, atau perjanjian di masa laluku. Semuanya sudah dibatalkan oleh Yesus Kristus, Juru Selamatku. Kamu pun tidak berhak lagi mendakwa diriku, atas dosa-dosa di masa laluku. Semua dosa itu pun sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, iblis, demi nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau harus meninggalkan diriku untuk selama-lamanya. Enyah kamu iblis, cabut semua cakarmu dari diriku, bawa pergi semua malaikat-malaikat gelapmu. Bawa pulang semua roh-roh najismu, pulang ke tempatmu. Saya tidak mau diganggu lagi, diri saya adalah milik Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih, ya Tuhan Yesus atas semua kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa, amin. Saudara, ada dua kemungkinan akan Anda alami selama berdoa tadi. Kemungkinan pertama, Anda merasakan gangguan hebat sehingga doa itu terputus sama sekali, atau Anda dapat menyelesaikan doa tadi, namun diiringi perasaan atau pikiran, saya belum layak, atau saya belum bebas benar, atau saya masih diikatnya, atau gangguan yang lebih hebat lagi. Dalam hal ini, sebaiknya Anda mengulangi kegiatan tersebut, pada pasal 5.1, 5.3, dan 5.5, sebelum menuntaskan berdoa yang barusan. Kemungkinan kedua, Anda dapat menyelesaikan doa tadi dengan mulus. Kalau selama berdoa tadi Anda lakukan dengan kesadaran dan kesungguhan hati, maka seusai doa itu Anda menjadi orang yang benar-benar bebas. Pada tahap ini selayaknya Anda merasakan kelegaan hati yang dalam, yang sebelumnya tidak pernah Anda alami. Sekarang Anda dapat memasuki tahap terakhir, berterima kasih kepada Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan kehidupan Anda. 5.8. Doa ucapan syukur dan undangan. Dengan bebasnya Anda dari ikatan-ikatan iblis, sewajarnya lah Anda menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah membebaskan Anda. Selanjutnya, perlu Anda mengikatkan diri erat-erat kepada Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati untuk mengatur dan menguasai kehidupan Anda. Bila mana hal ini tidak dilakukan, maka Anda adalah seperti rumah yang tidak dikawal. Anda akan mengalami apa yang Yesus sampaikan pada Matius 12 ayat 43-45, kembalinya roh jahat yang telah terusir dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, sehingga keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Begitulah pentingnya mengundang Tuhan Yesus memasuki hati kita dan menguasai kehidupan kita, dengan contoh doa berikut. Doa ucapan syukur dan undangan. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, terpujilah Dikau, Tuhanku, mulialah Dikau selama-lamanya. Saya sudah merasakan sungguh karunia-Mu, Bapa, oleh kasih-Mu saya sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan iblis dan dari perhambaan dosa, sesuai janji Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tak terhingga ucapan syukur dan puji-pujian saya mau panjatkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan supaya si iblis tidak lagi merampas kemerdekaan saya ini, maka saat ini, dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, saya serahkan seluruh kepribadian saya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa, seluruh kehidupanku saya serahkan ke dalam pengendalian Tuhan saja.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku, menjadi Raja bagiku, mengatur seluruh kehidupanku dan melurus-luruskan perilaku saya. Inilah hatiku, ya Tuhan Yesus, proseslah hatiku ini, sehingga saya menyukai hal-hal yang Yesus sukai, dan hatiku menolak perkara-perkara yang Yesus tidak sukai. Maka pada waktunya, Tuhan, saya akan memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa, amin. Saudara yang kekasih, dengan dibebaskannya diri Anda dari kuasa-kuasa iblis, maka perlulah Anda merawat status rohani Anda itu dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan iblis menggoda dan menjebak Anda lagi masuk ke dalam perangkapnya. Rasul Petrus mewaspadakan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertahankanlah keselamatan yang baru Anda peroleh itu secara. Carilah lingkungan yang sehat rohani, dan ikutilah persekutuan yang hidup, Kristen Injili, di sekitar Anda. Setiap hari harus Anda membaca Alkitab. Firman Tuhanlah yang menjadi senjata Anda, sama seperti 20 abad YL, menjadi senjata bagi Yesus, sewaktu ia dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1-11. Mengucap syukurlah setiap waktu kepada Tuhan Yesus, baik atau tidak baik keadaan Anda. Ketahuilah, semua peristiwa di dalam kehidupan Anda diawasi oleh Tuhan. Ucapan syukur Anda menyenangkan hati Tuhan, sehingga kuasanya akan selalu berada di seputar Anda dan iblis tidak mampu mengganggu Anda lagi. Rajin-rajinlah berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Ketahuilah, kalau Anda merasa enggan berdoa, berarti kuasa iblis sudah mulai mengendalikan Anda, membuat malas berdoa atau berbakti. Untuk menghalau kuasa iblis itu, paksalah diri Anda berdoa dan membaca Alkitab. 5.9. Bila mengalami gangguan, setelah percobaan berulang kali dengan gigih, bila mana Anda masih tidak berhasil dengan mulus menyelesaikan doa-doa yang direkam di atas, dapatlah dipastikan Anda membutuhkan bantuan seorang hamba Tuhan. Bantuan dari hamba Tuhan yang benar-benar bergaul akrab dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi, datangi seorang hamba Tuhan, boleh seorang pendeta, boleh jadi bukan, dan mintalah pelayanan pelepasan daripadanya. Bila ia tidak mengerti permintaan Anda, cari saja yang lain, tidak usah Anda bersusah payah menerangkannya kepada orang yang tidak mengerti urusan. Bila mana Anda tidak berhasil memperoleh pelayanan pelepasan di daerah Anda tinggal, tulislah surat kepada kami di Wisma Gembala. Kirimlah surat kepada kami, terangkanlah masalah Anda, sebaiknya sudah disusun dalam bentuk daftar pada pasal -5.1. Kami akan mendoakan Anda dari jauh, dan pelayanan pelepasan itu akan terjadi juga, kendati tidak secepat yang bertatap muka. Inilah pelayanan pelepasan, in absentia. Kalau perlu kami akan memperlengkapi Anda dengan doa-doa yang harus Anda panjatkan di tempat Anda sendiri. Kuasa Yesus tidak dihambat oleh jarak, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan lainnya adalah pelayanan pelepasan melalui hubungan telepon. Cara ini kurang dianjurkan karena jangka waktu pelayanannya bisa saja panjang berlarut-larut, sementara hubungan telepon mudah mengalami gangguan. Bila mana Anda berkeras ingin beroleh pelayanan via telepon, silahkanlah, namun sebaiknya Anda didampingi oleh seorang rekan yang telah mengalami kelepasan. Maka bila terjadi sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, ada seseorang yang dapat segera membantu.